Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Pada kali ini kita ketemu dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya materi yang ketiga di bab 1, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat tujuan pembelajaran kita. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa mengetahui perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Baik, yang pertama, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Pada materi ini, masalahnya mencakup lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum itu sendiri. Pembangunan nasional negara kita, salah satunya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Membangun kelembagaan negara ini bisa menggunakan lembaga yang sudah ada, ataupun menyesuaikan dengan kondisi zaman. Seperti negara kita sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 45 mengharuskan adanya lembaga baru, menciptakan lembaga baru, yaitu ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah, ada MK, Mahkamah Konstitusi, ada KY, Komisi Yudisial. Yang sebelumnya ketiga lembaga ini tidak ada, namun karena amanat amandemen, maka ketiga lembaga ini dibuat. Selanjutnya, masalah HAM. Negara kita menghormati adanya hak-hak asasi manusia, yaitu hak asasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Bukan hak yang mengutamakan kebebasan individu atau kewajiban yang tidak menghormati hak. Hak asasi manusia Indonesia ini berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi di negara kita yang diterapkan adalah demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang mengutamakan kekeluargaan, musyawarah, dan kekeluargaan, bukan demokrasi yang berdasarkan dominasi mayoritas ataupun tirani minoritas. Demokrasi yang bukan berdasarkan sistem oposisi yang menghalalkan segala cara ataupun yang saling menjatuhkan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Jadi demokrasi negara kita itu adalah demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contoh misalnya pemilihan umum. Pemilihan umum di negara kita ini adalah salah satu contoh demokratis, cara-cara demokratis untuk memilih pemimpin. Ada pula sistem pemilihan umum ini yang kita sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau dulu dalam pemilihan itu nggak ada yang namanya debat publik. Misalnya ada debat antar calon. Nah, ini kita adopsi dari pengaruh asing yang itu dianggap baik atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian di bidang hukum. Pembangunan hukum di negara kita ini diarahkan harus berdasarkan sistem hukum
nasional itu berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya peraturan perundang-undangan di negara kita itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Peraturan perundang-undangan di bawahnya itu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Misalnya ada TAP MPR, undang-undang, ada Perpu, ada PP, Permen, Perda, itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Atau lebih atasnya lagi adalah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Baik. Yang kedua, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Untuk membangun perekonomian di negara kita, landasan operasionalnya adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan perekonomian nasional. Berbagai wujud ekonomi yang ada di masyarakat maupun karena pengaruh asing itu bisa berkembang di negara kita selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Makanya di negara kita ada dikenal bank, ada dikenal bursa efek, dikenal supermarket, ada mall, kemudian dikenal perusahaan. Nah, itu semua karena pengaruh asing. Selama ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, bisa kita terima. Tidak menyalahi landasan operasional pasal 33. Yang ketiga, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Pembangunan negara kita bertujuan untuk membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jadi di negara kita itu menghendaki adanya masyarakat yang adil dan makmur. Dalam kehidupan di masyarakat kita, nilai-nilai sosial masyarakat ini terus berkembang. Namun perkembangan ini harus tetap terarah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan. Nah, nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila harus terus kita wariskan. Harus kita pelihara, kita wariskan kepada generasi muda. Misalnya, ada musyawarah, kemudian gotong royong, kerjasama. Itu adalah nilai-nilai yang harus kita pelihara. Ada pula nilai-nilai yang berasal dari luar karena pengaruh asing yang harus kita terima. Misalnya ada semangat bekerja keras, disiplin, kemudian sikap ilmiah. Itu semua bisa kita terima karena tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ada pula nilai-nilai sosial yang harus kita cegah perkembangannya di negara kita. Misalnya sikap feodal. Kemudian ada sikap eksklusivisme. Kemudian ada sikap primordialisme atau sikap kedaerahan yang sempit. Ini harus kita cegah perkembangannya. Namun ada pula dari pengaruh asing yang harus kita terima karena bisa memperkaya nilai-nilai sosial budaya kita. Misalnya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita butuh itu, maka kita terima selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Untuk mewujudkan nilai-nilai ini, bisa dilihat Amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, upaya pembelaan dan pertahanan negara ini merupakan hak dan kewajiban warga negara. Pasal 27 ayat 3. Pasal 30 ayat 1-nya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan dan pertahanan keamanan negara. Berdasarkan kedua pasal ini, upaya pembelaan pertahanan negara ini bukan hanya tugas TNI Polri saja, tetapi merupakan tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia karena merupakan hak dan kewajiban. Nah, pelaksanaan pertahanan dan keamanan negara ini di negara kita menggunakan sistem Sis-Hankam Rata. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, yaitu sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen bangsa. Bukan hanya TNI Polri, tetapi kita semua juga harus ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Di berbagai daerah ada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Misalnya di Bali ada lembaga pecalang yang tugasnya adalah menjaga keamanan lingkungan di daerah Bali. Nah, lembaga ini dibentuk oleh masyarakat sendiri. Lembaga ini dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat. Nah, itulah materi kita yang ketiga dari bab 1, dari poin 1, 2, 3, dan 4. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kalian semua. Baik. Sebagai akhir dari materi kita pada kesempatan hari ini, ada yang perlu digarisbawahi bahwa kita harus terus berupaya untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai ideologi negara. Bukan hanya itu, bukan hanya kita mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara saja, tetapi Pancasila itu harus kita hayati, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.